teman-teman, perkenalkan nama saya Pincerlinda Sriani Jai. Saya dari kelompok 2. Nama anggota kelompok saya ada Tasya Siregar, ada Fani Jelita Elizabeth, dan ada Windy Sri Rezeki Sepompong. Di sini kami akan melampirkan tentang teks editorial. 1. Pengertian teks editorial. Teks editorial atau biasanya disebut sebagai tajuk rencana secara umum dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Teks editorial sendiri biasanya memuat pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. 2. Tujuan teks editorial: mengajak pembaca atau mempersuasi pembaca untuk merenung pada isu aktual yang tengah terjadi dan ramai diperbincangkan di masyarakat. 3. Ciri-ciri teks editorial: topik tulisan selalu hangat atau yang sedang berkembang, bersifat aktual dan faktual. 2. Bersifat sistematis dan logis. 3. Sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena tulisannya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, sifat-sifat teks editorial. Pertama, kursial, yaitu ditulis secara berkala, bergantung pada jenis terbitan, biasanya harian, mingguan, 2 harian, atau bulanan. Yang kedua, situasional, yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik itu aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, olahraga, maupun hiburan. Yang ketiga, konsistensi, yaitu memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulisnya. Yang keempat, ada politis, terkait erat dengan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Yang kelima, jenis-jenis teks editorial. Pertama, interpretatif editorial. Tujuannya untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur guna memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Tujuannya meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, explanatory editorial. Tujuannya mengidentifikasi masalah serta meningkatkan kesadaran masyarakat atau suatu isu. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks editorial. Pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi ditujukan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan. Kedua, menggunakan kata populer. Menggunakan kata populer yang mudah dipahami oleh banyak orang. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti ini digunakan untuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, konjungsi. Merupakan kata atau ungkapan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Penggunaan konjungsi banyak dijumpai dalam teks editorial untuk menata argumentasi, memperkuat argumentasi, menyatukan hubungan sebab dan akibat, dan menyatakan harapan. Contoh teks editorial adalah, saya ambil satu contoh yaitu pendidikan. Perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa.
semua orang pasti menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan peluang dalam menjadikan bangsa ini sejajar dengan negara-negara lain. Akan tetapi, nyatanya kualitas pendidikan di Indonesia belumlah sebanding dengan negara-negara lain. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, dalam meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan berbagai upaya secara sungguh-sungguh dan mencari solusi permasalahan yang mungkin nanti akan dihadapi. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting untuk menjawab tantangan globalisasi. Dalam kondisi seperti inilah, peran guru sebagai pendidik terasa sangat besar dan tak tergantikan. Karenanya, perlu melakukan peran secara lebih efektif sehingga diperlukan peningkatan usaha dan langkah yang jelas serta tempat sasaran. Beberapa usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi tantangan besar yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan harus segera diselesaikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.